Oke, halo, nama gua Aidil Asabi. Eh, Sedikit cerita yang pernah gua alamin itu eh main Polma ya, polisi maling, kalau dikenal ya. Polisi maling tuh ya ramean lah, anak-anak gitu. Terus ya berjalan tuh, pertamanya berjalan lancar. Nah pas sudah pertengahan main tuh ya jadi polisi ngejar teman. Terus di WRC berapa ya, pokoknya di pojok lah, WRC pojok itu. Terus ya ngejar polisi gitu. Terus kayak biasa ramean. Terus ditinggalin kan, temen tuh menyebar, tinggal sendiri kan, nyari polisi ke rumah-rumah warga. Terus itu ada bangunin kosong yang lagi dibangun. Nah dibangunin kosong, ngeliat temen tuh. Nah yaudah gitu, lempar batu lempar batu, nggak taunya nggak ada orang. Pas nggak ada orang, ya udah balik lagi gitu kan. Pas udah selesai main, pulang ke rumah, tidur. Nah pas tidur ini nih digangguin, terus digangguin, teriak-teriak gitu kan. Nah orang tua nggak tahu apa-apa gitu kan. Besoknya orang tua nanya ke teman-teman, emang semalam main apa gitu. Habis main apa? Main polisi maling. Ngejarnya kemana? Ngejarnya ya ke sawah-sawah gitu, rumah warga yang kosong. Terus nggak lama dari itu ya udah, dari situ dibawa ke sini, engkong belakang engkong belakang ya diobatin. Engkong udah tahu habis ini main polisi maling gitu. Nah habis itu udah diobatin. Habis itu diobatin ya udah pulang ke rumah biasa lagi. Yang diingetin tuh ya udah jangan lempar asal-asal gitu, kayak gue aja. Oke, tamat ya, dari saya itu aja sih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama gue Rian. Kesibukan gue kerja. Di sini gue bakalan nyeritain tentang cerita horor gue yang mungkin menurut gue horor sih ya. Dan ini juga nggak tentang penampakan sih, gue juga jarang lihat sih kalau misalnya tentang penampakan. Cuman ada beberapa kisah yang menurut gue itu horor banget gitu kan, menurut hidup gue. Yang pertama yang gue alami pada saat itu ya, gue kan hobi bulu tangkis. Biasa gue main malam di lapangan terbuka. Di saat gue pengen main, ternyata angin gede, ya kan. Jadi gue nggak jadi main tuh. Terus atribut bulu tangkis gue udah gue siapin. Karena gue nggak jadi main, tuh sepatu gue taruh di ruang tamu. Ketika itu sepatu gue taruh ruang tamu, gue tinggal tidur. Dan itu gue masih tidur ayam lah, nggak bener-bener apa ya, pules. Dan nggak lama dari situ, tiba-tiba gue ngedenger tapak kaki orang lari kayak pakai sepatu di ruang tamu gue. Dan itu bener-bener gue dengerin detail, cetek ya. Gue sampai ketakutan, gue itu bener. Gue pengen keluar, gue nggak berani, ya kan. Cuman itu suara hampir lama, adalah 10 menitan gitu kan. Itu bener-bener jelas kayak orang lari sama jalan di ruang tamu gue. Itu parah banget. Gue sampai ketakutan, itu posisi gue masih sekolah itu. Terus buat cerita selanjutnya, ada lagi gue kisah pas ketika kalau nggak salah itu gue ketika anak gue bini gue habis ngelahirin, ya kan. Di situ gue baru pindah kontrakan, dan kontrakan itu menurut gue sih lumayan horor ya. Di kontrakan itu ketika anak gue baru lahir, gue langsung gue tempatin di situ seminggu abis bini gue lahiran.
baru gue isi bareng sama bini sama anak gue. Pas di situ gue ngerasa aneh, ngerasa janggal itu pas gue awal ke kontrakan itu pun gue ngerasa hawanya beda. Ternyata di situ bukan gue juga yang ngerasain, nggak taunya bini gue juga sama, ya kan. Contoh hal seperti kayak ada yang ngawasin, kakek tua, terus galon tahu-tahu jatuh, itu dialami sama bini gue. Dan awalnya gue tadi nggak percaya karena gue duga itu mah mungkin hal biasa lah. Ternyata gue juga ngalamin, ya kan. Di satu saat gue di kontrakan itu gue lagi nonton TV di ruang tamu. Kebetulan di situ di belakang di dekat dapur ada kamar kosong dan itu nggak ditempatin lah buat gudang gitu kan. Nah ketika gue nonton tamu itu di dapur gue itu entah di dapur entah di kamar kosong itu kan, di kamar kosong itu ada lemari ya buat naruh-naruh barang bekanang yang nggak kepake. Dan itu lemari yang punya kontrakan, bukan punya gua. Nah, ketika gua lagi nonton TV, tahu-tahu itu di dalam lemari ada yang kayak mukul-mukul ininya, pintunya. Kayak ada yang pengen sesuatu yang pengen keluar kan. Jedar. Gua cermati lagi, jedar. Ampe bener-bener itu gua ngambil mori gua, ya kan. Gua ambil mori gua di situ. Ya mungkin menurut gua ya mori gua ya mungkin bisa lah istilahnya kan. Gua ambil mori. Habis itu baru tuh hilang tuh suara, ya kan. Besokannya gua ngajiin tuh kamar. Ya kan, malah makin berontak ke bini gua tuh setannya di situ, ya kan. Akhirnya bini gua setiap pengen kayak ngejemur itu kayak ada yang ngawasin kakek tua, terus anak gua tiba-tiba nangis segala macem, itu horor banget. Nah kebetulan udah dari situ kan menurut karena tempat itu horor dan bikin bini gua gak nyaman, akhirnya bini gue suruh tinggal ke emaknya untuk sementara, ya kan. Di situ gue ngurus kontrakan, gue kadang bolak-balik juga ke sana ke tempat mertua gue. Nah di saat gue sendiri, ya kan, itu gue juga bingung. Gue tuh orangnya penakut kalau misalkan tempat-tempat yang serem terus sendiri gitu kan. Jujur gue penakut. Tapi entah kenapa di saat itu gue yang hobinya main ya, misalkan gue hobinya main nih. Nggak misalkan sih, emang gue hobinya main, entah bulu tangkis, entah nongkrong, ya kan. Tapi pada saat gue sendiri di kontrakan itu gue aman, gue ngerasa aman, ngerasa nyaman. Dan gue walaupun gue sendiri, gue nggak ngapa-ngapain, itu gue ngerasanya nyaman aja gitu, nggak ada rasa takut sama sekali. Dan di situ gue kejadian keanehan, ya kan. Ketika gue ngerasa enak, nyaman, padahal ya gue pernah nyuruh adek gue beberapa kali untuk nginep di kontrakan itu buat nemenin gue. Tapi dia bilang dia takut buat tidur nemenin. Padahal itu posisinya ada gue sama temen gue, tapi dia tetap takut, ya kan. Dia tetap takut, nggak berani. Mungkin saking hawanya nggak enak gitu ya. Nah dari situ kan gue bilang tadi gue nyaman di saat gue sendiri, ya kan. Tapi di saat gue pengen benar-benar berangkat kerja, ya kan. Terus pas gue pengen berangkat kerja itu, pas nyampe pintu itu di teras, hati gue tuh gelisah, pengen buru-buru ninggalin tuh tempat. Nggak tahu kenapa gue ketika di dalam nyaman, tapi ketika udah keluar pintu tuh bener-bener gue pengen ninggalin tempat itu gitu. Kayak ada rasa takut, kayak ada rasa orang yang mantau gue di situ, ya kan. Terus ketika anak-anak gue main juga dan nginep, ada beberapa temen gue yang bilang kalau dia ngelihat sosok perempuan di situ yang menghuni di situ di kontrakan itu. Nah karena gue juga orang yang nggak bisa yang begitu-gituan ya, akhirnya gue berhubung punya saudara
paman gue sedikit bisa ngerti lah tentang kayak gituan. Dia gue panggil ke rumah gue, ke kontrakan gue. Pas awal dia masuk, dia bilang, itu dia langsung nunjuk ke kamar belakang. Dan pas dia di kamar belakang, lalu mungkin sosok wanitanya itu langsung pindah ke kamar depan. Dan ketika dia langsung ke kamar depan, di situ dia langsung diserang. Hawanya tuh panas, paman gue nggak kuat. Langsung dia buru-buru keluar dari kamar. Tapi dia bilang, ini sosok perempuan, kata dia. Perempuan ini naksir sama kamu. Dia bilang begitu, makanya kamu ketika di tempat ini kamu ngerasa nyaman, ya kan? Tapi dia selalu ngeganggu istri kamu karena dia suka sama kamu, dia cemburu. Dia bilang seperti itu. Nah, makanya gue juga nggak tahu ya itu kenapa bisa terjadi. Dan itu udah bener aneh sih kalau menurut gue. Kalau misalnya untuk melihat penampakan sih gue nggak pernah sih, alhamdulillah gue nggak pernah lihat penampakan. Cuman itu aja sih yang gue rasain gitu kan. Ya mungkin itulah sedikit cerita horor gue yang gue alami dan gue rasakan lah saat ini, selama ini gitu ya. Oke, thank you ya.